hari ini saudaraku saya akan bagikan bagian yang kedua dari seri firman Tuhan bulan ini, yaitu enlarge. Enlarge artinya adalah memperluas, memperbesar. Dan ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Tuhan mau memperbesar hidup saudara. Tuhan mau memperluas masa depan saudara. Tuhan mau melipat gandakan sukacita dalam hidup saudara. Anugerah dan blessingnya Dia mau limpahkan di dalam hidup saudara. Ya, nah di dalam bagian yang kedua ini firman Tuhan hari ini judulnya adalah expand from within. Jadi expand ini memperluas from within, dari dalam. Kenapa ini penting? Kadang-kadang kita berpikir kita kalau dibawa Tuhan untuk mengalami perluasan, diperbesar oleh Tuhan, kita selalu mikirnya selalu yang di luar. Tapi tahukah saudara, enlargement atau perluasan atau terobosan atau perbesaran yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita di luar secara eksternal, sesungguhnya seringkali Tuhan mulai dari dalam. Nah, ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau memperbesar hati kita. Tuhan mau memperbesar kedewasaan kita. Tuhan mau memperbesar iman kita. Tuhan mau memperbesar kapasitas kita. Standard of excellence kita. Kualitasnya kita. Tuhan mau memperbesar diri kita terlebih dahulu. Ya, jadi ini yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita baca Keluaran 3 ayatnya yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka ini adalah bangsa Israel, dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ya berarti ngalami enlargement, ngalami expansion. Ya, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi ini kisah bagaimana Tuhan membawa umatnya yang tadinya tinggalnya di Mesir, tapi Tuhan bawa mereka maju, ngalami enlargement, ngalami expansion, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara dan saya mesti tahu historinya, sejarahnya bagaimana umat Tuhan pada waktu itu bisa tinggal di Mesir. Dimulai di zamannya Yakub, di zamannya Yusuf. Yusuf dikasih hikmat sama Tuhan untuk menyelamatkan Mesir dari kelaparan yang besar. Kalau Anda masih ingat 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Karena adanya Yusuf, Mesir selamat. Bukan cuma Mesir selamat, Firaun diberkati Tuhan luar biasa karena jasanya Yusuf. Mengingat jasanya Yusuf itu, ketika Firaun mendengar, Yusuf menemukan keluarganya, yaitu bapaknya dan saudara-saudaranya, Yakub dan anak-anaknya. Maka Firaun welcome keluarga besar ini, jumlahnya sekitar 70 orang. Mereka semua pindah ke Mesir. Dan karena happy-nya Firaun pada waktu itu, mereka sekeluarga ini dikasih di satu daerah di Mesir. Bukan daerah yang jelek, bukan daerah yang tandus, tapi daerah yang subur. Salah satu daerah yang terbaik, namanya adalah Goshen. Dan di daerah tersebut, di Goshen itu mereka bertumbuh, mereka beranak cucu, mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa. Mereka berkembang, jumlahnya berlipat kali ganda dengan dahsyat. Dan mereka menjadi banyak, mereka menjadi besar. Anda bayangkan kalau Anda ibaratnya pindah ke satu tempat, di situ Anda berkembang, Anda berakar, Anda bertumbuh, Anda mengembang ke kanan, ke kiri. Anda akan merasa begitu nyaman ada di situ, betul apa tidak? Anda nggak akan berpikiran yang aneh-aneh. Kenapa? Karena di situ Anda berhasil berakar, Anda dapat jalan di situ. Tapi di saat mereka merasa mereka sudah
kayak nyaman di Goshen, ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Ternyata Tuhan mau membawa mereka keluar dari Goshen dan pindah ke tanah perjanjian. Walaupun mereka merasa nyaman di Goshen, Tuhan mau memberikan yang lebih baik buat mereka, yang lebih indah buat mereka, yang lebih besar buat mereka, yaitu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tuhan mau membawa mereka mengalami expansion. Nah, ini penting sekali buat kita karena kadang-kadang dalam hidup kita juga ngalami seperti bangsa Israel. Kita nyaman dengan Goshen kita masing-masing. Buat sebagian dari kita, ya mungkin saat ini keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu. Awalnya di Goshen, Anda lagi keberkatan, semuanya baik-baik saja, bisnis lancar, ya keluarga baik, semuanya sehat-sehat, semuanya indah dalam hidup saudara. Dan Anda pikir that's it, ya sudah ini aja, ini mau apa lagi? Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, jangan jangan terlalu nyaman di dalam kenyamanan saudara. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan mau membawa saudara mengalami enlargement. Tuhan mau membawa saudara mengalami expansion. Karena ada rencana Tuhan yang lebih besar. Karena akan ada perkara-perkara yang lebih dahsyat. Karena ada kemuliaannya yang lebih luar biasa. Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini get ready karena Tuhan mau membawa Anda mengalami expansion. Anda sudah happy sekarang, tapi Tuhan mau membuat 7 kali lipat kebahagiaan dalam hidup saudara. Anda sudah nyaman, Anda sudah keberkatan sekarang, tapi Tuhan mau membukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkatnya jauh lebih besar dalam hidup saudara, supaya hidupmu jadi berkah. Jadi ada rencana Tuhan yang lebih besar. Jangan terlalu cepat berpuas diri dengan apa yang sudah Anda nikmati di dalam hidup saudara, apa yang sudah Anda terima di dalam hidup saudara. Jangan puas dengan Goshen saudara karena Tuhan punya rencana lebih besar. Itu yang pertama ya. Sebagian dari kita ngalami seperti bangsa Israel pada waktu itu, terlalu nyaman dengan kenyamanan Goshen kita. Tapi buat sebagian dari kita lagi, kisah ini, Goshen ini berbicara persis sebaliknya. Goshen yang tadinya adalah tempat kenyamanan berubah menjadi tempat penderitaan. Dalam sejarah bangsa Israel di Mesir, setelah bangsa Israel bertumbuh, berkembang luar biasa, menjadi makmur, diberkati di Goshen. Sekarang zaman berubah. Raja yang tadi itu ngerti jasanya Yusuf sudah meninggal. Muncul raja yang baru. Oke, muncul Firaun yang baru yang gak ngerti apa-apa tentang jasanya Yusuf. Ngelihat Israel diberkati gitu, mereka gak suka. Dan menganggap ini ancaman. Karena itu dia mulai ambil langkah-langkah untuk menekan, langkah-langkah untuk menyerang, langkah-langkah untuk menganiaya. Dan kemudian bangsa Israel mulai masuk di masa yang sukar. Mereka mulai diperbudak, mereka disuruh kerja paksa. Hidup mereka yang tadinya indah, menyenangkan, sekarang menjadi berat, sekarang menjadi susah. Goshen yang tadinya jadi tempat berkat, sekarang menjadi tempat penderitaan. Berapa banyak orang ngalami Goshen, experience-nya seperti ini. Tempat penderitaan, dan kadang-kadang dalam hidup sebagian dari kita saking lamanya menderita sampai-sampai kita sudah terbiasa dengan semuanya itu, nyaman dengan penderitaan itu, sudah menganggap itu adalah identitas kita. Terlalu lama berusaha untuk lepas dari dosa, tapi nggak lepas-lepas, gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi. Kita berpikir ya sudah, kemungkinan seumur hidup saya nggak akan pernah bisa mengalahkan dosa itu. Berapa banyak orang yang lahir dalam keluarga yang sangat terbatas, dalam keluarga yang miskin, dan berusaha seperti apapun tetap ada di dalam kemiskinan. Kita berpikir ya itulah nasib kita. Kita sudah pasrah dengan kemiskinan kita. Sebagian dari kita mungkin sudah berusaha untuk memulai suatu
Berusaha membangun bisnis tapi mengalami kegagalan. Berusaha lagi tapi mengalami kebangkrutan. Dan kita ngambil kesimpulan sampai di titik tertentu. Tidak ada harapan. Kita pun sudah trauma untuk mencoba kembali. Sudahlah, daripada nanti kecewa, gak usah berharap mulu-mulu daripada nanti kecewa. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, mereka menderita di Goshen, mereka mengalami berbagai macam hal. Tapi ketika mau dibawa Tuhan, masuk ke tanah perjanjian, mereka mikirnya selalu balik ke Goshen. Walaupun menderita, walaupun susah. Susah banget lepas dari semuanya itu. Kenapa? Itu sudah bagian dari identitas mereka. Mereka sudah terbiasa dengan semuanya itu. Tanpa sadar mereka nyaman dengan penderitaan mereka. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara. Bahkan buat Anda yang ada dalam keadaan kayak gitu. Firman Tuhan bicara sama saudara hari ini. Tuhan mau bawa saudara meninggalkan Goshen penderitaan saudara. Tangan Tuhan yang kuat akan mengurapi saudara. Memimpin dan menyertai saudara. Untuk meninggalkan Goshen penderitaan. Masuk menuju tanah perjanjian. Janji Tuhan yang besar. Rencana Tuhan yang indah. Akan ada kemerdekaan terjadi. Kelepasan terjadi. Akan ada kemenangan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan mau membawa kita mengalami enlargement, expansion. Sama seperti Yosua. Yosua ini adalah seorang perebut wilayah, territory taker. Ya. Jadi ketika mereka keluar dari Goshen, mulai masuk saudaraku, Yosua inilah, di bawah pimpinan Yosua inilah, wilayah demi wilayah di tanah perjanjian diambil. Tadinya mereka cuma punya Goshen saja. Sekarang mereka punya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Total saudaraku, Yosua berhasil mengalahkan 31 raja di tanah Kanaan. Coba Anda renungkan. Kalau dia mengalahkan 31 raja, berarti paling tidak dia punya 31 wilayah. Tadinya mereka sudah nyaman dengan satu wilayah, dengan Goshen. Itu pun di bawah Firaun. Tapi sekarang Tuhan bawa mereka untuk menguasai minimal 31 wilayah yang baru, yang bukan wilayah tandus, tapi negeri yang baik, yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Expansion terjadi. Yosua adalah perebut wilayah yang luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan sama saudara, Tuhan mau bangkitkan saudara dan saya menjadi Yosua akhir zaman. Menjadi perebut wilayah baru. Bukan orang yang hanya nyaman dengan kondisi yang sekarang. Entah nyaman dengan kenyamanan. Entah nyaman dengan penderitaan. Tapi orang yang berani bangkit dan melangkah dengan iman. Dan berani mengambil alih wilayah demi wilayah yang baru. Mengalami penggenapan janji Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Seperti Yosua mengalahkan 31 raja. Anda juga akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saya tantang saudara untuk rebut, take over teritori keluarga saudara. Perjuangkan keharmonisan, perjuangkan pemulihan di dalam keluarga saudara. Perjuangkan kebahagiaan di dalam keluarga saudara. Para suami bangkit jadi imam di dalam keluarga. Para istri bangkit menjadi wanita yang bijaksana. Istri yang baik, yang mendukung, yang menolong suaminya. Ayo bangkit berjuang sampai kita sekeluarga melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Anda yang sudah sekian lama ada di dalam sakit penyakit, tubuhnya terus sakit, sembuh sakit, terus kayak gitu. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, Anda bisa kalahkan sakit penyakit itu. Di dalam Yesus Tuhan bisa membaharui kesehatan saudara. Tuhan bisa memberikan stamina ilahi di dalam hidup saudara. Rebut teritori di dalam kesehatan saudara. Di dalam kehidupan rohani juga sama. Saya ingin tantang saudara, rebut teritori di dalam pelayanan. Jangan jadi orang yang pasif sudah puas. Jadi orang Kristen ya sudah, yang penting sudah percaya Yesus. Minggu ke gereja, that's it, cukup. No. Hari ini
Saya mau perkataan, saudara semuanya yang ada di sini, Anda juga yang ngikutin secara online, Anda adalah Yosua akhir zaman yang berani bangkit dan melangkah dengan iman, bersaksi memberitakan Injil, bersaksi bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pertolongan, dan melalui hidup saudara banyak jiwa diselamatkan. Saya berdoa teman-teman Anda diselamatkan, keluarga saudara diselamatkan, banyak orang diberkati melalui hidup saudara. Itu adalah orang-orang yang tidak tinggal di dalam kenyamanannya, tapi punya spirit seperti Yosua, berani take over wilayah-wilayah yang baru. Ayo mulai hari ini mentalitas pasif. Cuma gini aja sudah cukup, pasrah, nyaman. No. Mulai hari ini rubah menjadi mentalitas yang dinamis, mentalitas yang aktif, yang berani melangkah dengan iman untuk merebut setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Yosua bukan hanya merebut satu wilayah, tadi minimal 31 wilayah, 31 raja dia kalahkan. Di tengah situasi yang menantang secara finansial di seluruh dunia saat ini, saya ajak saudara untuk bangkit di dalam iman dan melangkah mengerjakan rema dari Tuhan. Anda dengarkan petunjuk dari Tuhan. Begitu Anda taat, Anda kerjakan di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam keuangan saudara. Dan alami justru di tahun yang berat ini, saudara ngalami pertolongan Tuhan. Justru di tahun yang susah ini ada tangan Tuhan yang kuat, yang bekerja di dalam hidup saudara. Sehingga ada terobosan finansial terjadi. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Ayo jadi Yosua yang merebut wilayah. Rebut wilayah-wilayah yang baru. Ayo hari ini mulai berjalan maju bersama Tuhan. Alami kemajuan lagi. Ada terobosan lagi. Ada kemenangan lagi. Dan saya berdoa tahun ini. Seperti Yosua mengalahkan 31 raja. Tahun ini saya berdoa ada 31 kesaksian dan kemenangan, wilayah-wilayah yang baru, keajaiban-keajaiban yang baru yang Anda rebut di dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, tapi untuk kita bisa ngalami semuanya itu, Tuhan mau kita ekspansi dari dalam dulu. Karena kalau dalamnya belum siap nggak bisa ekspansi di luar. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Coba Anda renungkan itu. Jadi harusnya bisa dari sini ke situ langsung aja. Sini ke situ. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Harusnya dari sini ke situ, tapi Tuhan sengaja putar dulu sana, muter lagi ke sana. Kenapa? Karena ternyata Tuhan memandang pada waktu itu mereka belum siap. Yang namanya enlargement, yang namanya expansion, kalau belum siap bisa celaka. Karena itu Tuhan memastikan supaya melalui proses perjalanan yang lebih panjang itu, Tuhan bisa mengajarkan kepada mereka terlebih dahulu supaya siap. Tuhan ajar kepada mereka untuk belajar bergantung sama Tuhan. Belajar untuk percaya kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Belajar untuk ngerti Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Namanya adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Dan ketika mereka belajar berjalan bersama dengan Tuhan, mereka berjalan dengan iman, mereka melihat tangan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Banyak hal yang Tuhan latih, Tuhan tempat, Tuhan didik, Tuhan persiapkan mereka sehingga mereka ready untuk next level. Mereka ready untuk expansion. Mereka ready untuk enlargement. Saya juga mau ngomong sama saudara,
Tuhan mau mempersiapkan diri saudara terlebih dahulu. Tuhan mau mempersiapkan hati saudara terlebih dahulu. Tuhan mau mempersiapkan cara berpikir saudara dibentuk terlebih dahulu. Mental saudara harus jadi mental pemenang terlebih dahulu. Tuhan mau mempersiapkan kerendahan hati saudara terlebih dahulu. Tuhan mau Anda belajar mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Berjalan dengan iman terlebih dahulu. Tuhan mau mengajar saudara peka mendengar suara Tuhan terlebih dahulu. Sehingga Anda bisa mengikuti langkah-langkah pimpinan Tuhan dengan tepat di dalam hidup saudara. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ya, bahwa orang yang seringkali ya, orang kalau terlalu cepat diangkat, kadang-kadang belum siap. Sekarang naik, gak lama jatuh. Dalam Alkitab ada kisah tentang Raja Saul. Ketika dia diangkat, nggak pakai proses, nggak pakai ini dan itu, cepat aja jadi raja, langsung lancar jaya. Tapi ternyata dia belum siap, sehingga ketika dia menghadapi peperangan, baru rakyatnya mulai gelisah sedikit, dia ikut gelisah. Dia belum belajar di tengah semua krisis, di tengah semua badai yang menegangkan. Dia belum belajar, tetap tinggal tenang di dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatanmu. Dia belum belajar. Jangan-jangan Anda sedang diajari Tuhan itu sekarang. Anda mengalami badai macam-macam, tapi Tuhan sedang mengajarkan saudara di dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatan saudara. Saul belum belajar. Makanya karena dia gelisah, di tengah masalah dia buru-buru, dia ngambil keputusannya berantakan, kacau balau, akhirnya jadi bumerang. Saul belum belajar untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengutamakan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Malah akhirnya belok tuh, cari petunjuk dari peramal-peramal, gak karu-karuan nih. Saul belum belajar untuk percaya, berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Kalau maju berperang, begitu Goliat nongol. Dia cuma ngukur kalau perang, kekuatannya di mana, senjatanya apa. Saya senjatanya apa. Secara manusia dihitung, secara logika aja. Dia belum belajar bahwa ketika menghadapi raksasa yang besar, dia masih bisa mengalahkan raksasa yang besar. Selama Tuhan yang maha besar berjalan bersama dengan dia. Saul belum belajar. Makanya ketika dia jadi raja gak kokoh. Akhirnya berantakan semuanya. Beda sama Raja Daud. Dari sejak hari dia dinubuatin untuk menjadi raja. Dari sejak dia diurapi untuk menjadi raja. Gak instan. Daud ngalami banyak penderitaan. Daud mengalami proses yang panjang dan susah. Daud harus berhadapan dengan macam-macam, dengan beruang, dengan singa. Daud belajar setia di perkara kecil. Cuma ngurusin 2 atau 3 ekor. Dia gak jalan pintas langsung naik. No. Dia ngurusin yang kecil-kecil. Dia bisa menghargai yang kecil. Orang kalau belum apa-apa langsung naik. Yang kecil gak dihargai. Tapi Daud, dia bisa menghargai yang kecil, yang sederhana. Permulaan yang kecil. Ada gak di tempat ini Anda sedang dilatih Tuhan untuk menghargai apa yang kecil yang Tuhan sedang percayakan di tangan saudara sekarang ini. Tuhan sedang membuat expansion from within. Dari dalam. Tuhan sedang melatih Daud ketika ditinggalkan, dikhianati oleh orang. Dia tetap mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan sedang membentuk dan memproses dan mempersiapkan Daud. Walaupun prosesnya panjang. Tapi begitu Tuhan angkat dia jadi raja. Anda lihat, Daud gak gampang goyang. Kerajaannya kokoh. Godaan banyak, tapi Daud tetap berpaut erat sama Tuhan. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena seumur hidupnya bertahun-tahun dia sudah terlunta-lunta. Dan dalam masa penderitaannya itu dia terus mengandalkan Tuhan siang dan malam.
Hari ini Tuhan sedang melatih saudara untuk mengandalkan Tuhan. Melatih Anda untuk percaya saat tidak ada harapan. Tuhan kita bisa buat jalan saat tidak ada jalan. Tuhan bisa buat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Tuhan bisa buat keajaiban baru di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu kerajaan Daud kokoh. Kokohnya bukan cuma pada masanya saja. Sampai akhir pemerintahnya. Setelah masa pemerintahnya berakhir sampai hari ini. Sudah beribu-ribu tahun. Kisah Daud masih terus diceritakan. Namanya masih terus diharumkan. Dan kemuliaannya masih terus dibesarkan. Kenapa? Daud gak buru-buru langsung bypass semuanya. Dia ngikutin proses Tuhan. Jadi Anda yang diproses Tuhan. Gak usah iri kalau melihat orang lain cepat diangkat, cepat maju. No. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan buat hidup saudara indah pada waktunya. Hari ini Anda belajar setia. Hari ini Anda belajar membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Hari ini Anda belajar kerendahan hati. Hari ini Anda belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya di dalam kehidupan saudara. Justru di masa kesusahanmu belajar mendekat dan dengar-dengaran suara Tuhan. Susah kalau Anda sudah diangkat naik ke atas, diberkati luar biasa, proyeknya banyak. Itu nanti lebih susah. Motivasi saudara untuk mendengar suara Tuhan, dapat tuntunan Tuhan akan berkurang drastis. Karena gak perlu dengar suara Tuhan aja sudah jadi semuanya. Gampang. When life is good, waktu hidup begitu mudah. Anda gak bisa belajar apa yang harus Anda pelajari ketika keadaan menjadi berat. Jadi tahun 2026, tahun yang berat ini, saya mau tantang saudara, ambil keputusan mendekat sama Tuhan. Ambil keputusan cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena saya sendiri melihat saudaraku, bahkan di dalam pelayanan. Sejak saya masih remaja, saya melihat pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang penuh karisma, pinter ngomong, pinter khotbah, sangat terkenal, sukses luar biasa, dikagumi dan dipuji banyak orang, diantri banyak orang. Tapi akhirnya melenceng. Akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Akhirnya menjadi tinggi hati dan yang namanya kesombongan awal dari kehancuran. Akhirnya tergoda dengan mamon dan Tuhan bukan lagi yang pertama di dalam kehidupannya. Akhirnya gak bagus, gak finish well. Kenapa? Karena belum siap, kapasitas dalamnya belum siap untuk diangkat. Kayak Saul. Naiknya kenceng. Jadi kalau saudara punya teman, sedang melihat orang yang naiknya luar biasa, puji Tuhan. Tapi kalau saudara diangkat Tuhan naik kenceng pun, saya mau ngomong sama saudara, jaga hati. Karena tidak semua orang yang naiknya kenceng itu terus selamanya akan naik kenceng. Tidak semuanya. Kalau nggak siap, semakin tinggi diangkatnya, nanti semakin menyakitkan jatuhnya. Karena itu Tuhan mau expand from within. Tuhan mau memperbesar saudara. Dari dalam kapasitas saudara, karakter saudara harus diperbesar terlebih dahulu. Harus diproses sama Tuhan. Saya bersyukur ya. Kita punya bapak rohani seperti Pak Obaja. Saya melihat dalam hidupnya. Tuhan pimpin Pak Obaja seperti Tuhan pimpin Daud. Setiap langkahnya belajar setia dalam perkara kecil. Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Dan sampai hari ini terus Tuhan bawa dalam perkenanan dan kemuliaan semakin besar. Jadi Tuhan punya waktu untuk setiap orang. Waktu saudara akan segera tiba. Tapi hari ini katakan ya sama proses dari Tuhan. Kalau Tuhan mau memperbesar kapasitas saudara, karakter saudara, katakan ya sama Tuhan. Karena itu yang akan mengamankan hidup saudara. Bukan cuma di dunia pelayanan yang saya sampaikan ini. Anda lihat di Indonesia dulu banyak yang disebut crazy rich.
Wah, kaya, hebat, luar biasa, anak muda terkintil-kintil. Akhirnya benar-benar crazy, saudaraku. Dan di mana mereka semua sekarang? Banyak dari mereka sudah nggak terdengar lagi. Banyak dari mereka berakhir di penjara. Ternyata ini, ternyata itu. Crazy rich yang memang crazy. Ya, di dalam dunia startup juga sama. Kalau Anda anak muda yang suka ngikutin dunia startup, ada namanya WeWork, ya, business co-working space. Awalnya hebat, kenapa? Karena pendirinya ini, Adam Neumann ini, dia seorang leader yang very charismatic, personality-nya very magnetic. Makanya orang percaya kalau dia ngomong, orang kagum. Para konglomerat, investor besar aja, wow ini hebat. Termakan dengan omongannya yang luar biasa. Investasi billions of dollars, miliaran dolar. Dikucurkan sehingga perusahaan itu valuasinya jadi ratusan triliun rupiah. Tapi di saat yang sama, dia dikenal sebagai orang yang sangat boros, suka berfoya-foya, pesta liar, peminum alkohol. Hidupnya nggak terkendali. Dan caranya mengembangkan perusahaan juga nggak terkendali. Begitu IPO, ketahuan boroknya karena dibuka kan, ya kelihatan. Oh ternyata semuanya ini keropos. Dan sampai akhirnya didepak keluar, ya. Dan kemudian mengalami kehancuran yang luar biasa. Secepat dan setinggi naik, tapi setelah itu namanya tidak bertahan. Saya berdoa untuk kita semua yang ada di tempat ini, untuk jemaat keluarga Allah. Tuhan akan bawa saudara tetap naik dan tidak turun dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu, mari kita buka hati kita untuk Tuhan expand kita dari dalam. Dan nomor satu yang harus di-expand itu adalah hati. Itu yang Tuhan lakukan sama Yosua. Untuk Tuhan bisa membawa Yosua menjadi orang yang men-take over teritori. Hatinya Yosua dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu. Kita baca yuk. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Balik lagi Tuhan ngulangin saudaraku ayat 7. Apa kata Tuhan? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan juga mau menguatkan hati saudara. Anda yang sedang menghadapi tantangan-tantangan besar dalam hidup saudara. Boleh lihat ke depan sini. Tuhan mau bicara sama saudara. Kuatin hati ya. Teguhkan iman saudara. Jangan takut, jangan gemetar menghadapi raksasa besar, masalah besar, tantangan yang besar itu. Tuhan ngomong sama saudara, kuatkan hati saudara. Teguhkan hati saudara. Amin. Kenapa kok Tuhan perlu ngomong kayak gitu sama kita? Kenapa Tuhan perlu ngomong Yosua kamu harus kuat? Harus teguh hati kamu. Sederhana. Karena Tuhan tahu Yosua manusia biasa yang bisa merasa takut. Ngelihat raksasa-raksasa yang dihadapin besar-besar. Bisa takut tuh. Ngelihat bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia bandingin dia sama seniornya Musa. Yang begitu diurapi aja gak bisa handle bangsa tegar tengkuk ini. Apalagi dirinya. Bisa ngeper juga tuh dia.
Ada gak di tempatnya yang lagi ngeper? Ada gak di tempatnya yang lagi gemetar dalam hati? Menghadapi ini dan itu dalam hidup saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, Tuhan mau ngomong sama saudara. Kuatkan hati saudara. Teguhkan dan kuatkan hati saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena Tuhan tahu ekspansi itu akan selalu disertai dengan pressure. Tahu nggak saudara, kalau Anda nyaman ya sudah gitu aja. Tapi kalau Anda mau maju, selalu akan ada pressure. Anda mau, tadi ngomongnya amin terus kan, ngambil alih wilayah baru, masuk level yang baru, benar? Anda harus tahu, semakin orang dibawa maju, semakin tantangannya akan besar. Semakin Anda dibawa naik, anginnya akan tambah kuat. Konglomerat gak akan iri sama saudara dengan berkat saudara hari ini. Tapi kalau Anda dibawa naik di levelnya mereka, nah itu Anda siap saja. Yang akan Anda hadapi bukan level musuh saudara hari ini, level konglomerat. Mereka gak akan menghadapi saudara selama Anda masih ada di level sekarang. Setiap level itu punya penguasanya, punya raksasanya yang menguasai itu. Anda mau maju, Anda mau nyodok ke level baru, Anda akan berhadapan dengan penguasa lama. Ada butuh level berkat tertentu, membuat orang di level tertentu ngiri sama saudara. Jadi kalau sekarang yang Anda hadapin teman saudara yang gitu, nah itu masih oke. Tapi nanti kalau take over new territory, siap-siap aja, new enemy. New problems, new challenges. That is human. Itu kayak normal banget. Anda saja kalau orang lain nyanyiin saudara, Anda juga gak suka. Itu manusia banget. Ya, Anda mau lebih maju dari orang lain, belum tentu orang lain suka. Andanya yang suka, orang lainnya gak suka. Jadi kan ada pressure. Karena itu Tuhan ngomong sama saudara, kuatkan dan teguhkan hati saudara. Menghadapi pressure, menghadapi tantangan, menghadapi berbagai macam kesulitan. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Amin. Jangan takut dengan yang namanya pressure. Jangan takut dengan yang namanya masalah. Semua orang naik level butuh nyelesain masalah. Gamer saja tahu. Yang sukanya main game, tahu kan? Level 1 harus nyelesain masalah. Untuk nanti naik level 2 harus nyelesain masalah. Intinya setiap naik level nyelesain masalah. Jadi kalau Anda alergi sama masalah, Anda gak pernah bisa naik level. Orang kalau mau naik level, get ready. Masalah demi masalah. Itu kan kita amennya kan from glory to glory. Amin. Begitu from problem to problem. Padahal untuk bisa ngalami glory selalu ada problem. Untuk bisa ngambil alih tanah perjanjian, ngadepin raksasa orang Yebus, orang gila, orang mana-mana tuh. Raksasa mana-mana harus dihadepin. Tapi di dalam semuanya itu, saya mau ngomong ada satu kunci yang sangat penting. Ini ayat terakhir ya. Saya bacakan buat saudara. Pemain musik boleh maju ke depan semuanya. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sekarang perhatikan kalimat terakhir ini. Perhatikan saudaraku. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh, Anda tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Karena Tuhan sayang sama saudara. Jadi di dalam menghadapi kesulitan, menghadapi raksasa, menghadapi masalah. Just know one thing. God is with you. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan buat saya selama Tuhan menyertai saya, everything will be alright.
All is well. Semuanya akan baik. Kalau nggak salah 1-2 bulan lalu saya sempat cerita sama saudara. Saya minta dukungan doa saudara buat anak saya. Dan hari ini saya bersaksi sama saudara. Apa yang kita doakan sudah tergenapi. Jessica anak saya yang pertama di Amerika berhasil menyelesaikan program bachelornya di UCLA. Harusnya 4 tahun, tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan selesai dalam waktu 1 tahun 9 bulan. Karena Tuhan menyertai. Kemarin ketika saya berangkat ke sana, kita benar-benar kayak ngerasain wow. Beli tiket di tengah harga mahal, Piala Dunia lagi. Tapi saya enggak nonton saudara, saya enggak hobi itu. Tapi saya boleh katakan, kita diberikan kemurahan oleh Tuhan. Cuma bayar sepertiganya saja. Kita tuh kayak ngerasain langkah demi langkah itu. Kayak Tuhan tuh ngomong sama kita. Aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Kemarin selama kita di sana, kita pesan hotel. Untuk menghemat ya sudah 1 kamar aja. Herannya begitu mau check in. Receptionnya ngomong sama kita. Ini dari hotel kita tambahin 1 kamar lagi. Gratis. Kita juga gak ngerti kenapa. Anugerah demi anugerah Tuhan kerjakan. Kita pesan sewa mobil. Ya. Kita pesan yang biasa. Waktu mau kita ambil, mobilnya diambil orang lain. Waduh. Gimana nih? Tapi herannya petugas yang jaga gantiin kita dengan mobil yang jauh lebih bagus. Jauh lebih dari yang kita pikirkan dan harapkan. Keren luar biasa. Dan itu exactly yang kita butuhkan. Kayak di dalam setiap langkah itu Tuhan kepengen ngomong sama kita. I'm with you. Aku bersama dengan engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Hari ini saya ingin ajak saudara jangan menjalani hidup tuh kayak berjuang sendiri, berusaha sendiri, berpikir sendiri, bisnis sendiri, kerja sendiri. Hari ini sadari, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Hati saudara tertuju sama Tuhan seperti itu. Nanti Anda akan mulai mengalami. Karena itu tidak hanya bisa dialami orang tertentu. Anda juga akan mengalami itu. Langkah demi langkah Tuhan akan sertai saudara. Yang terakhir kemarin waktu UC, Anda juga sudah tahu ya minggu lalu. Kita dapat surprise lagi dari Tuhan. Yang sudah kita doakan, yang sudah kita perjuangkan. Akhirnya hari terakhir UC, Unlimited Conference kemarin. Gereja kita diresmikan menjadi sinode gereja keluarga Allah. Oleh anugerah Tuhan. Padahal kita sudah berusaha sejak dari tahun lalu. Tapi gak bisa. Berusaha lagi gak tembus. Ada saja hambatan, ada saja rintangan. Tapi saya bersyukur sekali. Tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Selama mata kita terus tertuju sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan punya cara. Saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Saat semua pintu ditutup, Tuhan sanggup bukakan pintu buat kita. Dan Tuhan berikan kemenangan. Ayo nyanyikan lagu ini. Sebab tangan Tuhan yang kuat. Bangkit berdiri semuanya. Sebab tangan Tuhan yang kuat.
tak pernah tinggalkanku sendiri. Rasakan kehadirannya, rasakan penyertaannya. Tuhan yang hebat selalu menjagaku. Sebab tangan Tuhan, angkat dua tanganmu, katakan. Sebab tangan Tuhan yang kuat tak pernah tinggalkanku sendiri. Amin. Sebab tangan Tuhan yang hebat selalu menjaga. Sekali lagi, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan yang kuat tak pernah tinggalkanku sendiri. Sebab tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang hebat selalu menjagaku. Selama Tuhan beserta kita, kita aman di dalam lindungan Tuhan. Dan satu momen yang paling spesial untuk membawa kita menyadari Tuhan beserta kita adalah momen kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Siapkan roti dan anggur yang akan kita pakai untuk perjamuan kudus. Anda yang secara online mengikuti ibadah, siapkan roti, anggur Anda ganti sirup, teh. Kita pakai sarana yang bisa menghormati Tuhan. Anda yang belum dapat, boleh angkat tangan. Petugas akan memberikan sama saudara. Sudah semua, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan bersama dengan murid-muridnya, ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat di tangan kanan kita, inilah tubuh Kristus. Dan kita sedang masuk di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Manunggal dengan Kristus. Anda percaya? Di tengah semua tantangan dan masalah yang terjadi dalam hidup saudara, ketahui satu hal. Aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau sendiri. Anda yang percaya itu, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan itu dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah engkau percaya yang kita lakukan saat ini adalah kita sedang masuk dalam persekutuan dengan darah Kristus? Tahukah saudara, persekutuan yang paling erat itu adalah persekutuan dengan darah. Jadi hari ini, mulai sekarang Anda manunggal dengan Kristus. Anda yang percaya itu, mari terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah letakkan cawan, angkat dua tangan saudara. You are with me. Aku percaya Engkau selalu besertaku. Tak pernah Engkau membiarkan kami sendiri. Tak pernah Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang kuat tak pernah tinggalkanku sendiri. Mari rasakan kehadirannya, rasakan penyertaannya.
lewati